Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin para jemaah Majelis Ta'lim Al-Ghuraba yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk bisa duduk sesaat dalam rangka mempelajari tata cara membaca Al-Quran, Kitabullah, dengan kaidah-kaidah tajwid yang sesuai dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan dalam rangka juga mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami bacakan kepadamu ayat Al-Quran maka ikutilah tata cara membacanya. Yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dengan mudah bisa memahami ilmu Al-Quran ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Dan hendaknya masing-masing di antara kita senantiasa menambah kesungguh-sungguhan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada motivasi besar dari Nabi SAW terkait orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, baik pandai maupun belum pandai. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan kebaikan dari ayat yang dia baca, dari huruf yang dia baca tersebut dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita duduk membaca alif lam mim, berapa pahala? Berapa pahala? 30 pahala. Bagaimana kalau yang kita baca surat Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca surat-surat yang lain? Bagaimana kalau kita baca sekali duduk satu halaman, satu lembar? Maka tentu insya Allah semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, insya Allah apa-apa yang kita lakukan ini dalam rangka memanfaatkan waktu luang dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembacaan surat terbaru, yaitu surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Metode kita masih dengan metode sebelumnya seperti biasa, talqin. Metode talaqi, yang mana saya membaca dan para jemaah mengikuti, yang mudah-mudahan metode ini sesuai atau cocok untuk semua kalangan, dan juga jangan lupa untuk menghafal apa yang sudah kita talqinkan
dan juga hendaknya masing-masing di antara kita menghafal ayat Al-Quran dengan mempraktekkan kaidah tajwidnya, dan jangan lagi mempraktekkan tata cara baca sebelum belajar, artinya dengan salah-salahan. Baik, kita masuk ke surat terbaru, surat Al-Lahab. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat pertama kita lihat ta diucapkan dengan hams, jangan diucapkan dengan desisan suara sin. Cabat, tidak ya. Tabba, kemudian ada ta sukun, diucapkan dengan hams. Tabbat, at, kesalahan ketika mengucapkan huruf ta sukun dengan sin. Tabbat, tidak, ini kesalahan. Karena ta tidak punya sifat sofir, ta sifatnya adalah hams, ya, hams. At, tabbat. Tayyib, anginnya atau hamsnya jirianun nafas, aliran nafasnya bisa kita rasakan ketika kita meletakkan telapak tangan di depan mulut kita. Tabbat, tayyib. Ya. Yada, dal setelahnya alif, huruf mad. Setelah huruf mad, setelah alif ada hamzah, dan bukan pada satu kata. Alif atau huruf mad bertemu dengan hamzah bukan pada satu kata. Hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Dihafalkan ya, diingat ya. Dihafalkan. Mad jaiz munfasil, dibaca 4 harakat. Yada'a. Tayyib. Jadi bukan dibaca 2 harakat. Yada'abi. Yada'a. Tayyib. Abi, bi, jangan dibaca dengan abe. Abi, i. Tayyib, iya-nya sukun, dibaca 2 harakat. Kalau yang 2 harakat namanya mat apa? Mat tabi'i, ya, dihafalkan ya. Abi, lahabin, ada tanwin bertemu dengan waw. Hukumnya idgham bi gunnah. Dihafal ya, sambil terus dihafal. Kalau nggak tahu, kalau nggak hafal, catat. Kita pakai Quran pribadi atau mungkin bawa catatan, catat. Tanwin bertemu dengan waw, tadi hukumnya apa namanya? Idgham apa? Idgham bi gunnah. Cara pengucapannya, tanwin langsung melebur kepada huruf waw. Tayyib. Dan kita langsung persiapan pengucapan huruf waw dengan memonyongkan bibir. Lahabiyun. Tayyib, afwan. Lihat posisi mulut saya. Karena tahsin cara pengucapannya enggak ada di Quran ya. Lahabiyun. Bukan lah diporoskan di mulut, lahabiyun. Tidak. Diucapkan dengan rongga hidung, khayshum, rongga hidung. Lahabiyun. Kali ini harus dengan rongga hidung karena idgham bi gunnah. Tayyib. Memang di Quran tulisannya enggak ada, sebagian Quran enggak ada tasydidnya, sebagian Quran. Tetap hukumnya sama, idgham bi gunnah. Lahabiyun, tahan. Wa tabba di sini ba bertasydid.
Cara pengucapannya adalah dengan qalqalah, namanya qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu diucapkan dengan cara lahabin wa tab. Tahan dulu baru b, membalnya, ya, ittirabnya. Wa tab, bukan langsung wa tab, bukan juga wa tab tanpa membal. Wa tab, wa tab. Baik, contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, lahabin ada gunnah dari khayshum rongga hidung. Lahabin, diulang silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, ya, jadi watab, watab, bukan watab, tidak ya. Baik. Silakan dari mana dulu? Dari sekarang dulu ya. Fadhal. Ta'awudz, basmalah, kemudian ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, ahsan. Tabbat yada Ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب Tahan dulu. Lahabin. لهب وتب Kurang dikit tuh ya. Lahabin. تبت يدا أبي لهب وتب طيب، نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب طيب، أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب طيب، أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minesh. Sya ya. Minesh. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب طيب. Tahan dulu. Watab. تبت يدا أبي لهب وتب Tayyib, bagus. Ahsan. Baik. Jadi yang semisal ini, ikhwan, qalqalah akbar ini terjadi di beberapa tempat, terjadi di beberapa ayat dalam Quran. Dan dia berlaku untuk semua huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa saja? Huruf qalqalah. Qutbu jaddin.
atau baju di toko ya gampangnya. Qutbu jaddin qaf ta qaf ta ba jim dal. Qutbu jaddin ada 5 huruf. Ketika antum menemukan ikhwan huruf-huruf qalqalah terjadi di akhir ayat namun bertasydid, cara bacanya sama seperti itu. Contoh misalkan di surat An-Naba, dzalikal yaumul haqq, tahan dulu, haqq, jangan buru-buru, haqq, tidak, haqq. Kemudian contoh di surah Al-Baqarah, apa gimana, Al-Hajj, ada Al-Hajj. Baik, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hajj. Jadi bukan hajj. Hajj. Tahan dulu. Kemudian huruf dal dan seterusnya sama seperti itu ketentuannya. Baik, jadi di surat Al-Lahab ini ayat pertama di qalqalahnya qalqalah akbar istilahnya. Tapi jangan terapkan ini kalau huruf qalqalahnya tidak jangan terapkan ini kalau huruf qalqalahnya tidak bertasydid. Ya, kalau bertasydid terapkan, tapi kalau tidak bertasydid maka jangan terapkan qalqalah akbar, kembali ke kaidah asal qalqalah kubra saja. Baik, lanjut. Ayat kedua kita lihat ma mim alif, setelah alif ada hamzah bukan dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad apa? Sama seperti ayat pertama tadi, istilahnya apa? Mad jaiz munfasil. Kita belum belajar teori secara khusus, namun bertahap setiap ayat kita akan sampaikan nama-nama madnya. Tugas antum adalah menghafalkan istilah itu. Oh, istilahnya itu dibaca berapa harokat. Kalau ada huruf mad apa saja? Huruf mad apa saja? Alif, waw, dan ya. Alif, waw sukun, dan ya sukun. Bertemu dengan hamzah bukan pada satu kata. Ma dengan aghna ini beda kata. Apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah bukan pada satu kata, maka dinamakan dengan mad apa? Apa ikhwan? Dihafalkan ya. Mad apa namanya? Jaiz munfasil. Loh, anak kan mau baca Quran, bukan mau belajar teori. Iya. Tapi dengan menghafal teorinya memudahkan kita untuk membaca Quran. Ya, namanya jaiz. Ya, gampangnya mad jaiz dah seperti itu. Mungkin kepanjangan namanya jaiz munfasil. Apa itu? Jaiz saja lah. Ya, mad jaiz dibaca 4 harokat. Ya, tawassub 4 harokat. Jadi jangan dibaca 2 ya. Ma aghna tidak ya, tapi ma tayyib. Kemudian ada ghain. Ghain ikhwan dihafalkan baik-baik. Ghain letaknya di tenggorokan paling atas. Istilahnya adna al-halqi bersama kho. Bukan seperti huruf G Indonesia. Ma'agna, bukan ag, tidak. Dia lebih halus daripada G, tapi dia termasuk jajaran huruf tebal. Gho, ghi, ghu, el, il. Nggak ada ghain tipis, nggak ada. Ig, nggak ya. Il, dia huruf tebal. Baik, boleh ikuti, sempurnakan ya sambil belajar terus. Artinya sambil dilatih terus. Gho, jangan baca go, enggak ya. Goiril tidak, tapi gho, ghi, ghu, el, bukan ag. Baik, jadi usahakan, karena beda ya. Huruf Arab enggak ada G. G itu huruf Indonesia. Ya, L tebal dia. Il, nah, jadi jangan dibaca nanti agna, apalagi dimembalkan. Agna, ma agna,
nggak ada aghna, nggak boleh dimembalkan. Tadi ana sebutkan huruf-huruf membal, huruf-huruf qalqalah cuma 5. Tadi apa? Qutbu jaddin atau ba'ju di toko gampangnya. Qutbu jaddin qaf ta ba jim dal, cuma itu. Sedangkan ghain masuk qalqalah tidak? Tidak. Maka jangan dimembalkan. Aghna enggak, aghna, aghna. Baik. Afwan. Boleh bisa perhatikan sebentar. Beda antara pengucapan aghna dengan aghna. Kita dituntut untuk melafadzkan dengan tebal. Jadi posisi pangkal lidah mau enggak mau dia naik karena termasuk jajaran huruf-huruf isti'la. Al dengan al-na, al-na tipis berarti. Baik, ketebalan pengucapan berpengaruh ke posisi mulut nanti. Al-na, 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 tidak al-na, al-na. Baik, sedikit lebih ribet di awal-awal, tapi insyaallah ke depannya ketika kita rajin mempraktekkan insyaallah tidak ribet lagi. Baik, lanjut. Naknya berapa harokat? 2 harokat. Namanya mat apa? Mat apa? Tabi'i. Ya, 2 harokat mat tabi'i. A ada ain, jangan dibaca mirip hamzah ya. Anhu, tidak. Anhu. Anhu. Nun sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar. Ya, nun sukun ketemu ha, hukumnya izhar. Nunnya dibaca jelas. Anhu. Jangan ditahan. Anhu, tidak. Anhu. Thayyib. Kemudian hu-nya dibaca panjang atau tidak? Alasannya? Baik ya, hu-nya enggak dibaca panjang. Kenapa? Karena sebelum hu-nya sukun. Tapi kalau sebelum hu-nya berharokat kita baca panjang sebagai mat silah. Ya, mat silah qasirah, kalau setelahnya hamzah mat silah tawilah. Dalam qiraah dalam riwayat Imam Hafiz, ikhwan, ha dibaca panjang ketika sebelumnya sukun cuma dalam satu keadaan, satu tempat, yaitu di surat Al-Furqan. Baik, sebelum anda tunjukkan ayatnya, ikhwan, anda ulang kembali. Hu di sini dibaca panjang atau pendek? Pendek. Alasannya apa tadi? Karena sebelum hu sukun, tidak berharokat ya, sukun. Paham ikhwan? Paham ya? Kenapa hu dibaca pendek? Karena sebelumnya sukun. Tapi ada dalam riwayat kita ini, riwayat Hafiz, padahal sebelumnya sukun tapi dibaca panjang 2 harokat. Hanya terdapat di satu ayat, yaitu Al-Furqan. Al-Furqan di halaman-halaman terakhir ya. Silakan dibuka biar enggak terlalu penasaran. Ya, Al-Furqan di halaman terakhir ya. Ayat 69. Al-Furqan ayat 69. Kalau dari segi halaman 366 ya. Halaman 366. Hu sebelumnya sukun harusnya dibaca pendek, tapi dalam riwayat Imam Hafiz hu-nya dibaca panjang dalam satu keadaan, yaitu di surat Al-Furqan ayat 69. Ketemu enggak? Ketemu ya? Masih nyari ya? Ada enggak? 366 ya? Ayat 69. 69. Yang depannya yudha'af. Allah berfirman, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi. Di sini fihi, hi-nya sebelumnya kan sukun. Harusnya dibaca pendek, tapi untuk riwayat Imam Hafiz satu keadaan aja ini pengecualian.
hi-nya dibaca panjang 2 harokat. Jadi jangan antum baca wa yakhlud fihi muhana, tidak, panjangkan 2 harokat. Wa yakhlud fihi muhana, fihi muhana. Harusnya kan pendek, tapi untuk riwayat Imam Hafiz hanya ini saja sudah. Selebihnya yang lain enggak ada. Selebihnya yang lain fihi yang lain hi-nya pendek. Termasuk juga dalam ayat yang sedang kita baca. Ya, kembali ke Allah anhu. Jadi hu-nya dibaca pendek. Jangan dibaca anhuma. Anhu, bukan anhu. Hu-nya pendek. Anhuma. Tebalkan ya, jangan lupa pangkal lidahnya naik. Aghna anhuma. Tayyib. Ma 2 harokat, mat tabi'i, luhu. Hu-nya dibaca panjang atau pendek ini? Panjang. Berapa harokat? 2 harokat. Namanya mat silah qasirah. Mat silah qasirah, 2 harokat. Dibaca dengan yang dhima musyafatain, memonyongkan bibir. Maluhu, hu, jangan ke o. Maloho, loho, tidak ada loho. Luhu. Wama, 2 harokat, mat tabi'i. Kasab, ba-nya dibaca qalqalah kubra biasa. Jangan akbar lagi, akbar hanya di ayat pertama. Alasannya kenapa enggak boleh dibaca qalqalah akbar? Karena ayat kedua ini ba-nya tidak bertasydid. Maka jangan dibaca wa ma kasab. Kasab, langsung saja. Kasab. 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 Oh iya. Dan jangan dihentak. Hentak itu seperti seakan-akan setelahnya ada hamzah sukun. Kasab, menghentak. Wa ma kasab, ini salah. Biasa saja, kasab, kasab. Dan jangan juga dibaca dengan suara sisahan. Suara sisahan tuh kasab, kasab, kasab. Jadi seakan-akan dia mengira yang namanya qalqalah itu hanya suara sisahan. Tidak. Qalqalah itu kita baca kasab, itu membal. Jadi bukan suara sisahan. Baik, contoh. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Silakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Kasab, kasab. Baik ya, jadi jangan dibaca kasab. Baik, kita ulang di ayat pertama, silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, 2 ayat. Lanjutkan ya. Yang tadi belum sampai mana tadi baca? Tafadhal. Kasab, langsung kasab. طيب أحسنت. Ada tasydid ya. Tabbat.
Ya. Yadanya berapa harokat? Tadi yadanya berapa harokat? 4 harokat. Panjangkan lagi. Tahan. Lahabiu. Diulang dari tabbat. Watab. Baik. Diulang lagi. Tahan, jangan lupa. Lahabiu. Baik. Jangan sampai membal agna, tidak. Agna. Baik, bagus ya. Diulang-ulang biar banyak pahalanya ya. Fadhal, silakan. Langsung kasab. Nah, baik, bagus. Baik, bagus, masya Allah. Kasab, langsung. Ayat kedua langsung kasab. Baik, cukup dulu. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Jadi sebenarnya ikhwan, bahwa ucapan ta'awudz ini dimulai sekali saja sebenarnya. Kenapa ana meminta antum baca lagi, untuk bukan kepada dalam rangka memulai bacaan Quran, tidak, tapi untuk mengetahui ya apakah antum masih istiqomah dalam memfasihkan lidah dalam pengucapan ta'awudz atau tidak. Tapi asalnya di majelis Quran cukup dibuka misalkan oleh satu orang saja ta'awudznya sudah cukup. Ya, asalnya seperti itu asalnya. Cuma kita ingin tahu saja apakah ucapan ta'awudznya masih istiqomah difasihkan atau ditakutkan lupa. Nah, itu dia. Baik. Ayat ketiga kita lihat sin dijelaskan ya, sa, yas, ada sod, ada huruf sod, ketemu lagi dengan huruf tebal, ikhwan. Kita ulang lagi ya penjelasan pengucapan huruf sod, di mana kita letakkan huruf sod ini. Sod dia keluar bersama sin dan zai. Sod keluar bersama sin dan zai, satu makhraj, satu tempat keluar. Sod, sin, zai, satu tempat. Yang mereka bertiga dinamakan dengan huruf-huruf safir. Ujung lidah kita menempel di hampir hampir ke atas gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah. Ujung lidah kita hampir menempel ke atasnya, fuwaiq. Hampir ke atas gigi seri bawah. Ya, kemudian pangkal lidah datar, tidak diangkat kalau sin. Adapun ketika shad diangkat. Ada suara desisannya safir, ya.
jangan disembunyikan. Taib, ihdinas siratal mustaqim. Sirat, enggak kedengeran ini desisannya. Jelaskan, keluarkan saja. Karena sofir itu kan artinya asalnya suara yang dihasilkan dari hewan ternak ketika minum. Aliran air yang masuk ke mulut hewan ternak ketika minum. Kita bisa dengar aliran air ya, suaranya. Itu sofir. Ya, sin, makanya mengucapkan sin pun jangan ditahan-tahan. Bismillah, bismillah, bukan bis, enggak ada bis, keluarkan saja. Bismillah, bismillah, jangan sembunyikan. Bismillah, apalagi misalkan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah, enggak ya. Bismillah, termasuk sod juga ada sofirnya sama, cuma bedanya sod ini tebal. Pangkal lidah naikkan so, kemudian terjadi pengepungan suara antara lidah dengan langit-langit, namanya itbaq, ya, diucapkan dengan tebal. Baik, simak dulu bunyinya, jangan diikuti. So, bukan s dikasih o, so. Kalau pangkal lidah kita nggak ada beban, masih salah, meskipun bunyinya o, so, angkat pangkal lidahnya. So, si, bukan si, su, else, us. Tayyib. Jelas ya? Sekarang boleh ikuti. So, si, su, else, ya, desiskan ya, keluarkan. Us. Tayyib, kita bandingkan antara sod dengan sin. Sod tebal, sin tipis. Setelah itu nanti kita bisa mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menebalkan sod atau jangan-jangan sod sama sin sama aja di lidah kita? Tidak. Sod tebalkan, sin tidak. Baik, kita langsung boleh ikuti. So, sa, si, bukan sui ya, dimonyongkan dulu. Sui tidak, bukan. Si, su, itu sin ya, tadi sin. Baik, kita ulang. Su, else, as, is, us, invita, terbuka lagi, jangan dimonyongkan. Kembali, ihdinas siratal mustaqim. Tayyib. Jadi bedakan setelah kita mengadakan perbandingan tadi, apakah di lidah kita sod sin sama saja atau jangan-jangan beda? Kalau beda bagus. Sod tebal, sin tipis. Baik. Kembali ke ayat. Sayas, yang tebal sodnya, ya-nya jangan ikutan tebal. Gimana ya tebal? Sayos, bukan sayos tapi sayas, sama nanti kayak di Al-Kautsar, misalkan di surat Al-Kautsar, kal-kautsar, bukan thaw, wanhaw, bukan haw, ha. Jadi yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Baik, sod yang tebal, ya tidak. Sayasla, la 2 harakat, na 2 harakat, ron, tanwin bertemu dengan zal, hukumnya ikhfa. Tanwin bertemu dengan zal, hukumnya ikhfa. Baik. Pengucapannya seperti apa, ikhwan? Zal itu pengucapannya di ujung lidah,
yang kita tempelkan dengan ujung gigi seri atas. Bukan digigit juga sih, enggak ya, enggak mesti digigit. Dia menempel saja. Nah, ikhwan, faidah. Ikhfa itu kita mengucapkan bunyi nun sukun atau tanwin sambil persiapan ke huruf selanjutnya. Salah kalau ada orang bilang ikhfa itu yang penting eng aja. Enggak eng. Memukul rata eng, enggak. Min sya. Kemudian misalkan nun ketemu kaf, miaka, enggak memukul rata. Tergantung setelah nun sukun atau tanwin huruf apa. Sekarang huruf dzal, berarti ujung lidah kita langsung ancang-ancang persiapan ke makhrajnya dzal. Gimana? Nawan, nawan. Jangan maaf ya, misalkan mangapkan nara, ujung lidahnya nganggur, nara, telat, ujung lidah langsung persiapan di makhrajnya dzal. Nara, nara, nara. Ya, jadi memang berpengaruh ikhwan. Posisi mulut, dari posisi mulut kita kelihatan dia mengucapkan zal atau dho, atau jangan-jangan dia mengucapkan setelah itu bukan huruf dha karena posisi mulutnya beda. Nah itu. Makanya nanti ada di surat An-Nazi'at kutipan kata dalam ayat munzir. Jangan dibaca mu sambil dimonyongkan, munzir, tidak. Langsung persiapan ke dzal, infitah, terbuka. Munzir. Anta munziru may. Jadi gitu. Persiapan ke huruf yang jatuh setelah nun sukun atau tanwin. Jadi jangan diangkat mulutnya. Ra, tapi ra. Baik. Za dua harakat, ta lahab. Ba-nya qalqalah akbar, lahab. Baik, lahab. Nah, contoh. Sayasla naran dzata lahab. Sekali lagi. Sayasla naran dzata lahab. Silakan. Sayasla naran dzata lahab. Lagi. Sayasla naran dzata lahab. Baik, tapi enggak sampai ke izhar juga. Naran, jangan ditempelkan langsung. Kita hanya mengatakan ancang-ancang persiapan. Jadi jangan berlebihan sampai ditempelkan naron, itu terbunyinya. Jangan juga meremehkan. Meremehkan gimana? Mulut dimangapkan. Ra, baru zanya terakhiran. Ra, telat. Ya, langsung persiapan ancang-ancang. Ra, ra. Baik. Kita ulang dari ayat pertama, silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Baik, 3 ayat tanpa ta'awudz, tanpa basmalah, silakan. Langsung saja. Tabbat yada wa tab, be-nya kedengeran suaranya. Diulang. Tabbat yada wa tab. Baik. Kasab.
aghna, jangan sampai membal. Aghna, tidak. Baik. Yas, tebalkan lagi. Yas. Baik. Bukan ke shin ya, sayash itu shin, mundur. Kalau sod sama sin tetap sama dia di ujung lidah. Ya sama, sayas cuma tebalkan saja pangkal lidahnya. Sayas. Nah. La dua harakat. Sayas la naran. La dua harakat. Sayas la naran. La naran. Dhata dua harakat. Lahab. Semangat Pak, Masya Allah. Sekali lagi ayat ketiga terakhir. Za-nya berapa harokat? Dua harokat. Dzata lahab. Baik, bagus. Nah, selamat. Sayas, jadi jelaskan sofirnya. Tayyib, ahsant. Tayyib, ahsant. Tahan, itu kan bigunna. Lahabin. Tahan. Randa. Tayyib, ahsant. Abi, a-nya hamzah mirip seperti ain ya. La, jangan mirip seperti ain. Apa yada abi, yada abi, diulang. Yada abi la abi wa tab. Jangan membal. Tayyib, bagus. Salam. Tayyib, bagus. Ahsant. Lanjut. Ayat keempat, ikhwan, wa-nya di situ bertasydid ya. Atau ada yang belum baca? Ada yang belum baca? Oh. Apa ketinggalan? Silakan. Coba. Yada abi la abi wa tab. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Thayyib, bagus ya, masyaallah. Baik. Ayat selanjutnya, ayat keempat, wa-nya bertasydid. Itu manfaatnya adalah ketika antum mau menyambung ayat 3 dengan ayat 4. Ayat 3 itu kan diakhiri dengan tanwin, maka berlaku hukum idgham bi gunnah. Misalkan mau menyambung dengan ayat 4, dzata lahabin wa imra, dzata lahabin wa imraatu. Thayyib. Jadi bukan dzata lahabin wa imra, tidak ya, tahan dulu. Baik, wam ada mim sukun dibaca idhar syafawi. Karena idhar jangan dimembalkan. Wa mara'atu, enggak ada wa ma, dan jangan di gunnah. Gimana gunnah? Ditahan. Wa mara'at, tidak. Langsung idhar. Wa mara'atu. Thayyib. Ra dibaca tebal, jangan dibaca tipis. Ra menjurus ke a. Wamra'atu, bukan wamra, wamro. Atuhu, hu-nya panjang tidak? Panjang, alasannya sebelumnya berharokat. Dibaca 2 harokat sebagai mad silah qasirah namanya. Mad silah qasirah. Wamra'atuhu, hu 2 harokat. Tapi kalau antum berhenti di hu, di sini kan di Quran yang anak pakai ada tanda waqaf di sini. Antum mau berhenti di hu, maka haknya disukun, jangan dipanjangkan. Wamra'atuh, tuh, bukan wamra'atuhu, tidak. Ya, kalau berhenti ya haknya sukun. Wamra'atuh. Kalau disambung 2 harokat. Wamra'atuhu, ha, tengah-tengah tenggorokan, ha. Kemudian mim bertasydid gunnah, tahan. Hamma, hamma. Thayyib, ma-nya 2 harokat. La tal, al, lam sukun dibaca idhar, jangan membal. Hamma la tal, la tal, tidak. La tal, al, la tal, ha. Kemudian to, ada to. Baik, kita ulang lagi ya, simak ya. To keluar bersama ta dan dal. To satu tempat, satu makhraj dengan apa dan apa? Ta dan dal. Yang beda sifatnya. To sifatnya sama kayak sod tadi, pangkal lidah naik, isti'la. Kemudian terjadi pengempungan suara, namanya itbaq, tebal. Ujung lidah antum tempelkan di gusi. Gusi itu kan berarti pangkal gigi seri atas. Gigi seri atas, atasnya kan gusi. Bukan langit-langit ya, tapi gusinya. Ujung lidah tempelkan ke situ. Pangkal lidahnya naikkan. To, enggak ada angin. To, la talhatab, bukan hatta. Ihdinas siratal, tidak. Kalau mengucapkan to dengan angin, ta namanya, dan nanti berbeda makna, takutkan ya. To, 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 ti, 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 tu, tu, tu. Bukan t dikasih o. To, ti, tu, to, ti. Kalau ti apa bedanya dengan ta kalau gitu? Ya, baik, boleh sekarang ikuti, paksakan ya, enggak apa-apa, kita bertahap belajar ya, paksakan, fasihkan. To, to, ujung lidah nempel di gusi atas, bukan gusi atas ya, gusi atas ya, pangkal gigi seri atas namanya. Kemudian pangkal lidah naikkan. To, to, ti, ti, tu, tu. Enggak ada pipi yang itu ya bekerja ya. Tu, tu tidak ada. Enggak ada makhraj tempat keluar pipi, enggak ada. Kita ulang. Tu,
ti, tu, alto, itu, uto. Baik ya. Sekarang kita bandingkan dengan ta. Ta ada anginnya, ada hams. To, ta, ti, ti, tu, tu, alto, at, itu, it, uto, ut. Ya, invitah namanya istilahnya. Ut, jangan dimonyongkan. Ut, tidak ya. Baik. La tal haltob, haltob. Baik. Contoh. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Silakan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Lagi. Baik, kita langsung habiskan ayat yang kelima, ayat terakhir. Fa, hams jangan dibaca pa ya, pi, nggak ada pi dalam huruf Arab. Fi, senyumkan, bukan senyum ya. Artinya kita tempelkan ke makhraj ya, i, fi, baca 2 harokat, jangan ke e, fe, fe, je, de, ha, bukan, tapi fi, 2 harokat mad tabi'i, ji jangan banyak angin ya, ci, ca, ci, tidak, ja, ji, ju, aja, ije, uje, fi, ji, jangan ke e, fe, je, de, ha, i, fi, ji, di, ha, 2 harokat mad tabi'i. Ha, setelah ha besar sekarang ha kecil. Ha, fi, ji, ha, 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 ha. Ha, ba sukun dibaca dengan qalqalah. Kalau di tengah-tengah kata namanya qalqalah sughra. Hab, hab. Lun, tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah, tahan. Hablum, tahan. Hablum, jangan buru-buru. Hablum, mim masa ya. Hablum, min ada nun sukun bertemu dengan mim. Hukumnya apa? Sama. Idgham bi gunnah, mim masa. Hablum mim masa. Akhirnya dengan dal sukun qalqalah kubra. Masad, masad, masad. Baik, contoh. Fi jidiha hablum mim masad. Sekali lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Silakan. Fi jidiha hablum mim masad. Lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Jangan buru-buru ya. Hablum mim. Sekali lagi silakan. Fi jidiha hablum. Baik, sekarang kita ulang dari ayat pertama bersama-sama. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
fi jidha hablum min masad. Baik, alhamdulillah. Dengan kemudahan dari Allah selesailah kita dari pembacaan surat Al-Lahab. Dan ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dihafal. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, Masya Allah. Jadi sod dengan sin dengan zai satu makhraj, satu tempat keluar huruf. Oleh karena itu tidak merubah makna ketika sod diucapkan dengan sin dan zai pada kata siro asalnya. Namun untuk riwayat Imam Hafiz, beliau baca dengan sod. Maka kita nggak boleh membaca dengan sin dan zai, meskipun maknanya nggak berubah kalau dibaca dengan begitu. Tapi kita menyalahi kaidah, karena Imam Hafiz mengambil riwayat dari Imam Asim, dan Imam Asim dari guru beliau dan sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu juga beliau ngambil dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, di sini Quran itu ada ketentuan secara khusus harus membaca dengan riwayat-riwayat yang sesuai, nggak boleh sembarangan. Maka ada riwayat imam lain yang membaca dengan sin, siro, ya. Kemudian ada imam yang lain baca dengan zai, ihdinaz ziratal ladzina, itu ada bacaan seperti itu. Tapi untuk Imam Hafiz baca dengan shad. Maka kita tidak menemukan kesempatan untuk merubah shad menjadi zai atau sin pada kata sirat untuk riwayat Imam Hafiz. Yang ada adalah shad dibaca sin pada kata yang lain. Ya, ada kan kalau misalkan huruf shad di bawahnya ada sin. Kalau sinnya ada di atas maka dibaca shad. Kalau sinnya di bawah dibaca sin, ya. Seperti di lafal ya besut dari Al-Baqarah, wallahu yaqbidu wa yabsutu, itu baca sin, yaqbidu wa yabsutu, sin. Tapi kalau di surat At-Tur musayyitirun dibaca dengan shad, meskipun ada alamat sin, ada tanda sinnya. Musayyitirun, bukan dibaca musayyitirun, tapi musayyitir, nah gitu. Jadi kalau misalnya imamnya itu baca zero misalnya, kita pastikan benarkan, wajib kita benarkan. Enggak, jadi maksudnya kita benarkan dengan alasan karena imamnya baca Hafiz. Jalurnya kita nggak boleh berubah keluar jalur. Jangankan ini kan percampuran berarti riwayat Imam Hafiz dengan riwayat lain. Jangankan begitu ya, istilahnya di Hafiz sendiri aja ada bukan dua thariq, ada banyak turuk, ada banyak jalur, ada jalur beberapa imam lagi yang di total sampai kalau nggak salah 58 jalur kalau nggak salah. Nah itu saja nggak boleh mencampur jalur satu dengan jalur kedua. Nah kita baca jalur satu kan begitu. Nah apalagi ini mencampur riwayat imam dengan imam, ya. Jadi riwayat Imam Hafiz dibaca campur dengan riwayat Imam Warsh misalkan, atau Qalun, atau riwayat Imam Abu Amr Ad-Dani misalkan, ini nggak boleh. Nanti ya kapan-kapan kita akan sampaikan, terangkan. Kalau memang penasaran sekali ya kita akan sampaikan istilahnya apa sih maksudnya riwayat-riwayat itu apa, seperti apa gambarannya. Nah ini kita tahu imam itu sepertinya wallahu alam dia nggak paham bacaan riwayat imam lain. Pasti rata-rata orang Indonesia kan baca Hafiz kan, tiba-tiba dia baca ihdinaz ziratal, kita benarkan. Loh, kok nggak boleh? Kenapa? Iya karena Hafiz ya Hafiz, ya. Oh tapi kan ada imam yang lain. Iya, berarti dia menyalahi jalur. Nah itu dia. Jadi ini hanya untuk faidah menunjukkan shad sin zai satu makhraj dan makna nggak berubah. Tapi untuk peraturan membacanya masing-masing harus dengan jalurnya.
gitu Bi. Kecuali kalau dia pagi saya baca. Kadang-kadang imam yang ahli qiraah ya, sebelum ngimamin nanti saya mau baca riwayat imam apa. Nah, itu boleh, silakan. Itu pun ya para ulama kita menganjurkan ya lihat kondisi sebenarnya sih. Kalau audiensnya rata-rata santri cocok memang, atau lagi daurah qiraah, syekh menyampaikan ke para ustadz, syekhnya baca riwayat lain, itu cocok. Kalau masyarakat awam ini jangan sampai Quran yang dibaca yang seharusnya berharga malah dianggap perkataan dusta oleh masyarakat awam. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun. Ajaklah bicara manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya dianggap dusta? Jadi kita terlalu fasih-fasih depan orang awam, yang itu padahal ayat Quran benar, tapi orang awam jadi mengira bohong, ini mah bukan Quran. Nah, kita baca riwayat lain, misalkan contoh riwayat Waris, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Geger makmum, apa itu imam, apa itu aliran lagi disalahin. Itu Waris. Qaulun misalkan contoh di Al-Fatihahnya ya, Imam Nafi' qaulun ya, Maliki yaumiddin. Nanti kita capek-capek membenarkan Maliki, riwayat dia Maliki yaumiddin, memnya pendek. Baca Al-Baqarah huwa dia baca wah, haknya sukun. Dia baca misalkan wa bikulli syai'in alim. Kita nggak bisa benarkan karena emang dia riwayatnya seperti itu. Nah, maka riwayat itu kan beda-beda, makanya nanti imam sampaikan. Tapi kalau dibutuhkan, kadang-kadang imam, maksudnya kita mempertanyakan kebutuhannya apa baca riwayat lain di suatu komunitas masyarakat awam, manfaatnya apa gitu loh. Kecuali kalau misalnya seperti ini ya, jamaah tahsin saja. Itu pun kalau kita udah sampai level belajar qiraat riwayat lain. Baik ikhwan, nanti kalau sholat isya, kalau Anda jadi imam, Anda mau contohkan bacaan riwayat Waris misalnya. Ini wajar karena kita ada majelis tahsin di sini. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa, tahu-tahu imam, saya mau baca riwayat Waris, maka masyarakat mikir riwayat Waris apa? Saya taunya riwayat Bukhari Muslim, saya taunya. Bacaan Quran riwayat Bukhari Muslim. Baik, nah, wallahu a'lam. Baik, nah. Ada lagi sudah ya? Fadhal. Tadi dengan tadi kita masalah imam, hukumnya apa kita sholat juga imam yang bacaannya tidak bagus? Bagus dalam artian? Iya. Jadi memang kata para ulama, lahan kesalahan ada dua. Pertama namanya lahan jadi kesalahan fatal. Contoh salah fatal, mengharokati huruf yang seharusnya sukun. Alhamdu dibaca alhamaduri misalnya, atau mensukunkan huruf yang berharokat. Contohnya misalkan ya mensukunkan yang seharusnya berharokat. Ya gampang, misalkan apa ya, Malik yaumiddin, kemudian mentasydidkan huruf yang enggak bertasydid, Maliki yaumiddin, kemudian tidak mentasydidkan huruf yang seharusnya bertasydid, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kesalahan jali, kita boleh benarkan ya rabbil, itu. Kemudian ada namanya lahan khafi, salah yang ringan. Salah ringan seperti apa kata para ulama? Seperti bacaan yang seharusnya dua harokat dia bacakan lebih, atau yang seharusnya 4 harokat dia baca 2. Ini masih ringan. Termasuk hukum nun sukun atau tanwin. Ikhfa dibaca idhar, dibaca idgham, ini masih khafi. Misalnya kayak tadi ya, naron, dia baca idhar,
naron zata lahab. Ini masih taraf khafi, ringan. Tapi sebenarnya ringan pun nggak layak, nggak adab kepada Quran seharusnya kan gitu. Oleh karena itu kalau kesalahan-kesalahannya fatal, maka kita benarkan. Imam baca misalkan aro'aital, ini kan fatal, mematkan, memanjangkan yang seharusnya pendek. Kita boleh benarkan aro'aita, tapi syaratnya kalau kita yakin imamnya kalau dibenarkan dia sadar. Masalahnya yang fatal imamnya dibenarkan dia nggak sadar, loh saya salah apa? Karena dari kecil hafal kayak gitu. Nah, ini yang fatal. Menjadi imam dengan hafalan masa kecil. Karena udah puluhan tahun jadi imam dan selama ini nggak pernah ada yang benarkan. Ketika kita benarkan kaget dia. Loh, apa-apaan ini? Saya puluhan tahun. Ya saya baru setahun ngaji sih Pak, tapi kan saya tahu kaidah. Tapi saya puluhan tahun, ya udah kalah kalau gitu. Jadi kita lihat imamnya kira-kira ini mah paham, insya Allah kalau dibenarkan, benarkan. Tapi kalau imamnya nggak paham, ini kayaknya nggak paham, susah. Ya sudah, sabar. Selama kesalahannya bukan di Al-Fatihah. Kalau kesalahannya di Al-Fatihah fatal. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin atau alhamdulillah. Ini fatal. Dibenarkan nggak bisa, kata para ulama mufaraqah, pisah, kita batalkan sholat. Terus jangan sholat sendirian, nggak tunggu sampai selesai, udah selesai semua barulah kita sholat. Karena Al-Fatihah itu rukun. Iya, apanya? Saat sholat. Kita benarkan dulu. Dia baca alhamdu. Nggak mau dibenarkan. Oh, ternyata begitulah, ya sudah. Daripada sholat kita batal, ya fatal sekali ini kan. Kita mengira di sisi Allah sah kan, ternyata malah begitu kan, batalkan sholat. Dia baca siratal lajinaan, ji harusnya ladzi, ini fatal. Nah itu dia. Kalau surat-surat setelah Al-Fatihah nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah ya, nggak bermadharat terhadap sholat kalau bacaannya salah. Wallah jelas ya. Baik, nah. Coba. Ayat 11. Apa tuh ini? Oh, Isma, Masya Allah. Jadi ini kan masih lama nih. Masya Allah. Taib. Bagi cuma satu Ismam itu kan. Jadi ada di surat Yusuf ayat berapa? 11 ya? Jadi di ayat 11 itu ada hukum namanya Ishmam. Dalam riwayat Hafiz kalau nggak salah cuma ini aja ya, Ishmam. Jadi di antara kaidahnya itu asalnya la ta'manna, di sini asalnya tulisannya kan la ta'manuna. Dalam usul, dalam kaidah asal riwayat Hafiz, dia dibaca dengan dua cara. Cara pertama Ishmam dan cara kedua Rawm. Ishmam itu apa? La ta'manuna, bunyi nu-nya dihilangkan tapi monyongnya masih. Gimana? La ta'manna, itu Ishmam namanya. Nunnya hilang tapi monyongnya masih. La ta'manna, karena asal la ta'manuna, tapi nunya hilangkan. La ta'manna, itu namanya Ishmam. Cara kedua Rawm itu membaca sepertiga harokat. Jadi bukan jelas la ta'manuna, tidak. Nunya samar sekali. La ta'manuna, itu namanya Rawm. Contoh Rawm, kalau Rawm boleh kita baca dalam semua ayat, nggak cuma ini. Rawm itu membaca sepertiga harokat. Contoh An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nasi. Ana baca nasi.
Tapi jangan terang-terangan si, itu namanya sempurna harokatnya. Baca sepertiganya aja. Qul a'udzu bi rabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Si. Jadi bukan malikin nasi, ilahin nasi. Ini jelas. Itu namanya raw. Nah, kalau ismam cuma ada ini doang. Selebihnya udah nggak ada di tempat-tempat yang lain ismam. Kalau raum ayat berapapun, surat apapun kita boleh terapkan. Jelas itu. Iya, manna. Jadi seakan-akan manuna, tapi no-nya hilangkan. Manna itu ismam. Menyalahi kaidah. Ini makna sih nggak berubah ya. Cuma karena kan tadi makanya kita sampaikan ya berkali-kali ya, maksudnya ikhwan tolong lihat posisi mulut Anda. Artinya memang ilmu talaqi seperti itu. Kita melihat musyafahah, melihat mulut guru gitu kan. Nah, ternyata kalau kita cuma dengerin doang kita ngira nggak ada monyong-monyongan. Ketika melihat musyafahah, oh dimonyongkan ismam ya, maka memang terdengarnya suaranya pasti la ta'manna kan gitu ya. Makna sih nggak berubah, cuma menyalahi kaidah ini. Apalagi ini usul itu berarti kan kaidah dasar, kaidah asal sekali yang nggak boleh nggak boleh diselisihi. Kalau raum kan bebas, terserah kita mau praktek atau tidak raum. Tadi yang saya sampaikan sepertiga harokat tadi. Kita sekali-kali boleh praktekkan, sekali-kali bin nasi, malikin nasi, boleh silakan, ya kan. Tapi untuk ismam cuma ini saja yang kita praktekkan. Tapi Allah alam ya, biasanya kalau dipraktekkan suaranya agak beda sedikit sih ya. La ta'manna ada jadi ya, gunnahnya sedikit terhalang dengan monyongnya kita. Manna itu. Wallah. Jelas ya. Baik, saya kembali. Cukup ya? Tadi mau nanya lagi tuh. Antum apa nama? Gimana? Oh, beda nama. Al-Lahab. Oh iya, boleh Al-Lahab, boleh Al-Masad. Sama-sama. Jadi nama surat itu ini ijtihad ya. Ijtihad dari para ulama, termasuk dari para sahabat ya. Allah alam. Jadi dari nabinya sendiri, Nabi enggak menamakan ini namanya surat apa, tidak. Nabi kan kalau ketika turun wahyu, Nabi sampaikan letakkan ayat ini di surat yang depannya ini. Dalam banyak hadis para sahabat juga menyebutkan Nabi SAW apabila misalkan sholat Jumat beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Yang disebutkan ayat depannya. Kemudian misalkan ketika subuh Jumat Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil, maksudnya As-Sajdah. Yang para sahabat sebutkan bukan nama surat, yang Nabi baca surat As-Sajdah, tidak. Tapi Nabi baca Alif Lam Mim Tanzil. Dan ayat keduanya, rakaat keduanya Nabi baca Hal ata 'alal insan. Nah, ini nama-nama surat ijtihad. Istilahnya penelitian aja. Jadi bukan insyaallah kalau kita menamakan Al-Lahab atau Al-Masad, dua-duanya riwayatnya ada dari para sahabat. Jadi sama aja. Kayak surat 40 ya. Ada di Quran lain dibaca disebut Ghafir, di Quran lain apa? Mukmin. Ada Ghafir, ada Mukmin. Terus kayak surat apa lagi yang beda-beda? At-Taubah atau surat Baro'ah. Jadi ini enggak ada masalah. Nah, enggak berpengaruh insyaallah. Nah, jelas. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.